warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Manyanda Iskandar, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairul Ternate. Nah, seperti video-video sebelumnya, di sini saya akan membahas tentang etnografi. Nah, apa sih etnografi itu? Bagi peneliti non-antropologi, sebuah etnografi barangkali merupakan hal yang sangat asing, yang agak asing. Secara sederhana, etnografi merupakan sebuah tulisan tentang etnis tertentu yang biasanya ditulis seorang antropolog. Nah, tulisan itu bukan semata-mata sebagai seorang jurnalis yang menyajikan sebuah futures. Nah, tetapi seorang etnografi akan memerlukan waktu yang cukup lama, sebisa berbulan-bulan ataupun tahunan, yang dikaji melalui sebuah penelitian lapangan. Dalam dunia antropolog, penulisan etnografi merupakan sebuah gaya yang sangat khas, sehingga pada perkembangan kemudian etnografi dianggap merupakan sebuah metode. Banyak tulisan-tulisan etnografi yang sangat terkenal seperti Malinowski yang menulis tentang masyarakat Robrian, ada juga Evan Pritchard tentang masyarakat Nuer, dan Geertz tentang Islam di Jawa, atau Spedley yang lebih kontemporer. Pada mulanya, teknik ini banyak digunakan oleh orang-orang Eropa dan Amerika yang di masa kolonial melakukan ekspedisi ke berbagai negara di Asia atau Afrika, sehingga etnografi seolah-olah lebih condong terlihat bagaimana kaum kolonial melihat masyarakat yang terjajah. Dengan penuh keterkejutan, mereka melihat masyarakat yang dianggap kurang maju dan tradisional. Nah, karakteristik utama dari metode ini adalah sifat analisis yang mendalam, kualitatif, dan holistik integratif. Dengan sendirinya, teknik utama dari metode ini adalah observasi partisipasi yang dilakukan dalam waktu yang relatif lama, seperti wawancara mendalam yang dilakukan secara terbuka. Oleh sebab itu, seorang tidak hanya melakukan studi pada tataran atas, namun ia benar-benar memahami pikiran, perilaku, dan kebudayaan sebuah masyarakat. Seorang etnografi tidak cukup bertemu dengan subjek penelitian untuk 1 atau 2 kali. Sebagaimana tradisi penelitian kuantitatif yang menggunakan daftar pertanyaan tersusun sebagai instrumen. Nah, etnografi adalah peneliti yang menjadi bagian masyarakat yang diteliti dengan tetap memiliki posisi sebagai peneliti. Sebagai sebuah metode, etnografi mengalami perkembangan yang bertahap. Jika pada awal laporan etnografi banyak dilakukan kalangan misionaris dan para kolonial, pada perkembangan berikutnya, yakni sekitar 1915-an, mulai diperkenalkan dengan lebih baik oleh Radeljic, Brown, dan Malinowski. Uraian dari Spradley
pada tahun 1980 tentang bagaimana pengamatan terlibat harus dilakukan dan sasaran apa metode ini dipilih. Nah, tampak bahwa ia menaruh perhatian besar pada antropologi kognitif pada bagaimana ia membangun sebuah klasifikasi kebudayaan dalam 3 bagian, yaitu kultural knowledge dan cultural artifacts. Namun demikian, menurut Spradley yang lebih menekankan cultural knowledge, ia merupakan bagian penting untuk menjelaskan kebudayaan. Itu sebabnya Spradley menjelaskan kebudayaan sebagai the actor knowledge people to interpret expression and general behavior. Budaya pada tataran Spradley adalah seperangkat ide atau gagasan yang dijadikan pedoman orang untuk berperilaku. Nah, memahami langkah-langkah dalam penelitian etnografi. Metode penelitian yang digunakan dalam studi tentang pemaparan langkah-langkah peneliti etnografi dan metodologi ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya, studi literatur Sumantri pada tahun 2005 menyatakan bahwasannya metode kualitatif merupakan metode yang berusaha untuk mengangkat secara ideografi dari berbagai fenomena dan realitas sosial. Pengembangan dan pembangunan teori dapat dibentuk dari empiris berbagai fenomena atau kasus yang diteliti, sehingga teori yang kuat pada realitas yang bersifat konseptual dan historis. Menurut Wahid Murni pada tahun 2017 dengan rinci memaparkan mengenai metode kualitatif, yaitu diantaranya metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah peneliti yang bersumber dari data aktivitas wawancara, pengamatan, dan penggalian dokumen. Nah, langkah-langkah penelitian etnografi. Seorang peneliti etnografi secara bertahap haruslah membuat rancangan dan melaksanakan penelitian dalam 3 tahap, yaitu tahap awal sebagai pengenalan lapangan, tahap kedua sebagai penelitian lapangan, dan tahap ketiga sebagai penulisan laporan akhir penelitian. Dari 3 tahap tersebut terpilih menjadi 12 langkah yang perlu diikuti oleh seorang peneliti etnografi. Menurut Ajfat Chan pada tahun 2015, beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan observasi dan wawancara umum tidak terstruktur. Yang kedua, menetapkan lokasi yang informan atau subjek peneliti. Yang ketiga, observasi partisipasi dan wawancara dengan subjek. Yang keempat, membuat tulisan etnografi dan kondisi historisnya. Nah, yang kelima,
mengajukan pertanyaan deskripsi secara rinci. Yang keenam, menganalisis dan mendeskripsikan hasil wawancara. Yang ketujuh, membuat analisis domain. Yang kedelapan, mengajukan pertanyaan struktural. Yang kesembilan, analisis taksonomi untuk menentukan tema-tema. Yang ke-10, analisis hubungan antara tema dan menentukan proposisi. Yang ke-11, mendiskusikan proposisi baru dengan teori yang ada. Nah, yang terakhir atau yang ke-12, menulis laporan tentang etnografi. Etnografi dikenal sebagai teori ilmu yang berupa untuk mendeskripsikan sebuah kebudayaan. Nah, kebudayaan yang terungkap tersebut yang melalui perkataan, baik dalam komentar yang sederhana ataupun dalam wawancara panjang, karena dari bahasa bisa sebagai alat untuk menyebarkan kebudayaan, yaitu dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan kebanyakan kebudayaan itu dituliskan dalam bentuk linguistik. Nah, sekian dari pembahasan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kawan-kawan. Dengan saya Manianda Iskandar, dengan ini mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.